Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman sekalian pemirsa yang dirahmati Allah, muslimin rahimakumullah, bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat. Entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah yang Maha Tahu. Adapun orang-orang yang beriman, yang melakukan amal kebaikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja, rasanya cuma 4-5 menit, tenggelam oleh keasikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik tembok penjara, di balik dinding-dinding penjara itu, sehari bagaikan seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh rasa setahun, penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda-tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah di ambang pintu. Apa tanda-tanda kecil daripada datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terang-terangan, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya, idza walatul amatu rabbatah, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan, dia yang membesarkan. Setelah anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, bergelar, berkedudukan, punya harta yang banyak, jadilah orang tua itu budaknya. Juga sering dibilang kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anak jadi raja, ibu atau ayahnya sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat.
termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Dan kalau tanda-tanda kiamat kayak begini sudah banyak kita lihat. Ulama banyak wafat, zina dikerjakan terang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan, sabu-sabu merajalela, banyak anak membudaki orang tuanya, susah membedakan laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang kita lihat perempuan beneran begitu kita colek jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih banyak tenggang sampai akan terjadi kiamat. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamatnya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Pertama tandanya matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit daripada arah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumu sa'atu hatta tatlu syamsu lil maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit daripada sebelah barat. Wa idza tala'at, apabila matahari telah terbit daripada arah sebelah barat, wara'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajmaun, mereka lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap 2 kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Itulah terjadi keterlambatan. Iman tidak berguna lagi bagi seseorang kalau sebelumnya dia tidak pernah beriman. Al-fasadat fi imaniya khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan dalam keimanannya itu. Hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum matahari terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai ke tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau hal itu dua hal itu terwujud, matahari sudah terbit arah sebelah barat, nyawa sudah di kerongkongan, tertutuplah pintu taubat. Tidak ada lagi gunanya pangkat, bahkan beriman pun dalam suasana itu too late. Terlambat, saudara-saudara. Sudah terlambat, matahari terbit dari arah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada 2 macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil. Ini Dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Setiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya ada yang bernama Aswad al-Unsi dari Yaman. Ada yang bernama Musailamah al-Kazab dari Yamamah. Ada yang bernama Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini Dajjal zaman Rasul. Musailamatul Kazab memproklamirkan diri menjadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini Dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul Dajjal. Di zaman kita sekarang ini Dajjal bergentayangan. Dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar datangnya kiamat, Dajjal kelas kakap, pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah, mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri Dajjal itu, kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, inna Dajjala, sesungguhnya yang namanya Dajjal itu yakhruju,
suatu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an. Si Dajjal ini membawa air. Wa naron, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia membawa air, di tangan yang satu lagi membawa api. Wa annal ladzina yabunnasu ma'an fannaru. Adapun orang-orang banyak lihat air, hakikatnya itu adalah api. Yang dilihat api itu hakikatnya air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, menawarkan surga. Surga yang ditawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan tidak efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Al-Quran. Apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali. Masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung. Dibawanya sifat mumpung dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa haji? Surga yang dicanangkan Dajjal hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan Dajjal pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu pekerjaan Dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan jadi tontonan menjadi tuntunan, itu pekerjaan Dajjal profesinya. Zaman Nabi Adam, Dajjalnya kan iblis. Betul? Betul teman-teman? Apa sih rayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga. Seluruh fasilitas yang ada di surga ku persiapkan untukmu. Silakan nikmati, tapi tidak boleh. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat pohon kuldi. Dekat aja, apalagi memakannya. Datang Dajjal yang bernama iblis itu. Adam, kamu tahu nggak kenapa tidak boleh makan buah kuldi? Ya nggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam. Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kamu akan kekal dalam surga selama-lamanya. Allah tidak kepingin, maka kamu suruh tidak suka makan buah kuldi. Kalau kamu ingin kekal dalam surga, silakan makan buah kuldi. Ini saya bicara, kata iblis, untuk kepentinganmu Adam. Ini sikap-sikap daripada Dajjal. Hakikat sebenarnya adalah menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya, dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamasikan menjadi nabi. Mereka yang memproklamasikan zaman Rasul setelah Rasul wafat. Itu Dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini, ada orang ngaku sebagai nabi, ada orang. Maka kita harus ingat, kalau zaman sekarang ini, ada orang yang mengaku jadi nabi, jadi rasul, mengaku-ngaku biar bahasa Arabnya kental, Qur'annya hafal, hadis ribuan hadis dihafal, biar pakaian sorban seperti ban Vespa menyengser ke tanah, bahasa Arab pasti, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul. Kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib kita ingkari, tidak percaya. Itulah Dajjal zaman sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling daripada Rasulullah, mengikuti mereka.
Nah, di akhir zaman nanti mendekati hari kiamat, Dajjal ini muncul, Dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling daripada Islam, mengikuti seruan mereka. Yang artinya bagi orang-orang yang beriman, keluarnya asap itu biasa saja seperti orang pilek. Tapi bagi orang kufur kafir merupakan azab yang sangat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita seperti peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl di Rusia? Pernah kita dengar? Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan bahkan ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adikuasa meledak? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali daripada manusia yang ada di muka bumi. Teman-teman sekalian yang seiman, yang saya muliakan, lalu saat mendekati kiamat, apalagi tandanya setelah Nabi Isa wafat pada saat turun yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk. Semua orang-orang yang beriman, orang baik wafat, sehingga penduduk bumi ini cuma tinggal terdiri daripada orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam keterangan hadis, Innallaha azza wa jalla yaqulu Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil. Kata Allah, Israfil, idza sami'ta qala yaqul Allah Allah wa akhrin nafah arba'ina sanatan ikraman liqail. Hai Israel, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala, tunda kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqail, menghormati orang yang mengucapkan Allah Allah itu. Ya, jadi sekarang karena orang banyak mengucapkan Allah, besar hatilah kita. Masih jauh hari kiamat, mungkin masih jauh. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil, yang itu datangnya tidak disangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti akan kita hadapi, yang membuat kita tidak boleh bermain-main dalam kehidupan di dunia ini. Teman-temanku yang seiman, tidak ada lagi orang-orang muslim. Seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semaukui. Bakallah terjadi prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara, berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, mungkaran menjadi-jadi, sehingga isi bumi penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlu laginya alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat hancur alam ini. Bagaimana kejadian ini dimulai, saudara-saudara? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufiqa fis suri wa sa'ika man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah." Maka manakala ditiup sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Maka datang saat yang telah dijanjikan Allah, maka terjadilah yang disebut dengan kiamat kubra.
kiamat besar, kiamat menghancurkan alam ini. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nufiqa fis suri wa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man Allah." Maka manakala ditiupkan sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintahkan malaikat Israfil, Israfil tiup sangkakalamu. Ditiupkanlah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat daripada tiupan itu seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa saudara-saudara? Para malaikat. Bayangin aja, kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tak sanggup kita bayangkan, dahsyatnya, mengerikan. Ledakan nuklir saja, neutron belum apa-apa ketimbang bunyi malaikat, suara trompet malaikat Israfil. Lalu mendengar bumi sangkakala itu, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi, gempa bumi, gunung meletus, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar, lalu semua yang bernama hidup mati. Mati total, teman-teman. Mati bersama, mati bareng, tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Kita minta kadang-kadang dalam tafakur kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak mengalami kiamat. Sangat mengerikan. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana suasana pada saat itu. Allah saja banyak memberi gambaran dalam surat Al-Qari'ah, wa mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa itu kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabtus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada saat itu manusia berterbangan bagaikan kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, bagaimana kita manusia? Kematian total, mulai semut sampai gajah, makhluk mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Coba kita bayangkan, teman-teman. Kita renungkan kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang kalau mati bareng, yang repot malaikat maut. Itu mudah. Cabut sana, cabut sini. Itu secara akal kita. Itu menurut logika. Tetapi logika kita nggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah negara Indonesia, tidak perlu tiap rumah didatangi matiin, ya lama. Cukup dari sentral PN, tekan satu tombol, gelap seluruh dunia. Teman-temanku yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga padam semua. Yang bergerak, yang beredar itu tidak lagi. Angin tidak lagi berfungsi, artinya tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada gelombang. Pokoknya semua alam ini mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernapas mati. Dalam ayat kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total dengan tiupan pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala yang kedua 40 namanya.
40 lama, tidak jelaskan apakah 40 jam, apa 40 hari atau 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal hanya Allah. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulku yauman. Siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja penguasa yang dulunya mengaku jadi Tuhan? Fir'aun laknatillah. Mana Fir'aun sekarang? Mana Abu Jahal, Abu Lahab yang menentang agama Muhammad? Mana Namrud? Mana semua raja-raja yang zalim? Sampai kurang ajar dia mengatakan diri sebagai Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrud, mana sekarang Namrud? La ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 hari lamanya. Tidak jelas juga apakah 40 jam, 40 hari, atau 40 tahun. Setelah air turun membasahi ibu, maka datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur masing-masing, kumpul di padang mahsyar atau di mauqif, bayangin aja. Kita tidak sanggup bayangi. Manusia sejak Nabi Adam sampai zaman kiamat kumpul bersama di tempat mahkamah mahsyar. Berapa banyaknya? Dan yang luar biasa menurut suatu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita itu berubah. Wajah kita berubah, disesuaikan dengan amalan waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalnya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa amalan waktu di dunia seperti amal tikus? Apa amal tikus itu? Suka menggerogoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digerogoti oleh tikus. Maling-maling, korupsi-korupsi, koruptor-koruptor, pencoleng-pencoleng, perampok, itu di akhirat itu mukanya seperti muka tikus. Oh, rupanya ini dulu di dunia koruptor, tapi lihat mukanya seperti muka tikus. Barang siapa di waktu dunia ini amalnya seperti amalan macan, dia akan bangkit mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya ingin menang sendiri. Orang yang ingin menang, tidak mau mengalah. Coba kita lihat di hutan. Kalau di hutan itu, raja hutan di mana-mana pasti singa atau macan. Benar kan teman-teman? Padahal hutan belum pernah membuat pemilihan pemilu. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum atau tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Sebab macan jadi raja bukan karena benar, tetapi karena kuat jadi raja. Setelah raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi maka dimakan oleh raja singa. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Dan nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan. Lalu barang siapa di dunia ini amalnya ini seperti amal anjing, nanti di akhirat mukanya seperti muka anjing. Apa amalan anjing?
Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak pernah membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing tetap diam, kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya makanan. Siapa yang memberikan roti, itulah majikannya. Apa kata majikan, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat makanan, dia tidak punya pilihan lain kecuali dia patuh kepada tuannya. Oke bos, siap bos. Pemirsa yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap-tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah. Panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu bercucuran keringat sampai sebatas mata kaki. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringat sampai sepusatnya. Ada keringatnya sampai mengalir sebahunya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Sementara orang yang di sampingnya tidak apa-apa. Tergantung daripada amal kita sewaktu di sekarang ini, di dunia ini. Teman-teman sekalian, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Wahai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, minta tanggung jawab. Tolong kami, wahai Nabi Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongan kamu sekalian, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah. Ketika dulu tidak boleh makan buah kulis, saya makan. Udah saya urus diri masing-masing, nafsi-nafsi. Begitu dikatakan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tiap seorang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ketika itulah teman-teman, nikmatnya kita menjadi nabi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, karena Nabi Muhammad nabi akhir, tapi akan dihisab lebih dahulu, lewat di atas sirat lebih dahulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat nabi lainnya. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad, jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haram tu jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulu anta wa haramtuha ala sairil umam. Sehingga surga ini aku haramkan buat seluruh nabi kecuali engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, waktu dihisab lebih dulu, lewat sirat lebih dahulu, masuk surga lebih dahulu, juga mampir ke neraka paling dahulu. Ya itu resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Teman-teman yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa. Masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, kita aja satu desa di absen kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai akhir, satu demi satu disindang di hadapan Qadi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah menjadi presiden nggak laku lagi. Yang pernah jadi orang kaya tidak laku lagi. Yang ustadz tidak dipanggil ustadz al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisapan itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan,
lan tazula qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ati khisalin. Besok hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai ditanya lebih dahulu tentang 4 persoalan. Tentang ilmunya, kemana ilmu itu diamalkan. Tentang umurnya, di mana itu umur dihabiskan. Tentang masa mudanya, kemana masa itu dipakai. Tentang hartanya, dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu dengan apa ilmu kamu amalkan? Kau diberikan harta dari mana kau dapat dan kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang, yang menjadi saksi seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan 2 superkomputer kepada kita. Sebelah kanan yang sebelah kiri ada sebelah kanan. Komputer itu namanya Raqib dan Atid. 2 malaikat yang apabila baik kita lakukan maka akan menulis kebajikan. Jahat kita kerjakan akan tertulis catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan buku raport merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomel, kurang ajar lu, buku merah melulu, begini masanya waktu hidup di dunia. Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang kecil-kecil sampai perkara yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. In khairan, kalau baik balasannya, kalau jahat maka jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya diberikan dengan tangan kanan dengan cara halus. Kalau banyak kejahatan diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak dunia kita sudah mohon kepada Allah ketika berwuduk membasuh tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini fahsibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan kami dengan kitabnya dengan tangan kanan. Kalau hisaplah dengan hisap yang seringan-ringan. Maka kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kitab dengan tangan kiri atau dengan sebelah belakang. Naudzubillah min dzalik, dari arah sebelah kiri atau sebelah belakang. Naudzubillah. Setelah selesai proses penghisapan lewat mizan timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergerak menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Teman-teman sekalian, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan bahkan ribuan tahun. Tetapi orang yang lewat jembatan sirat macam-macam bergantung amalan ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat seperti kalbal fil khalq, seperti kilat yang menyambar sampai dia ke surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa.
ada yang seperti sambil merangkak, ada yang ngesot, ada yang sambil seperti ular dengan perut, ada yang selamat, ada yang tergelincir jatuh masuk ke neraka. Tergantung amalannya selama kita hidup. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat itu. Pemirsa rahimakumullah, muslimin, muslimat yang dihormati. Dengan demikian, mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatan daripada kebaikannya, mereka singgah dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut keterangan ayat Al-Quran dan hadis, ada bermacam-macam. Ada orang yang beriman itu yang dimasukkan ke surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga dan neraka. Ada yang dinyatakan penduduk surga. Kenapa lain-lain? Karena waktu di dunia amalnya lain-lain. Ada orang yang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Ya, insya Allah. Kata Nabi begini, ma min abdin qalla la ilaha illallah summa mata ala zalik dakhalal jannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap kalimat la ilaha illallah dan yakin sampai mati, dakhalal jannah, maka orang itu masuk surga. Abu Izar bertanya, kok gampang betul masuk surga? Walaupun orang itu mencuri? Iya, jawab Nabi. Orang itu berzina? Iya, kata Nabi. Biar mencuri berzina, kalau dia mengucap kalimat la ilaha illallah dan kebenaran sampai mati, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup 2 kalimat syahadat, yakin sampai mati, masuk surga. Itu perkara masuk.